Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senita Yunur Afifa dengan NIM 202101090005. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian SDGs. Sustainable Development Goals atau yang sering kita sebut sebagai SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Adapun 17 tujuan atau indikator Sustainable Development Goals atau SDGs adalah yang pertama yaitu ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Dalam video yang saya buat ini, saya mengambil tujuan SDGs yang ke-6, yaitu ada air bersih dan sanitasi layak. Sanitasi air menjadi salah satu hal pelestarian lingkungan yang sangat penting dilakukan pada saat ini. Program sanitasi air merupakan menjaga kelestarian air bersih di alam dari pencemaran lingkungan. Air memiliki peranan penting dalam hidup kita. Kita semua bergantung pada air. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, memasak, dan mencuci. Air tersebut harus memenuhi standar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Bagi manusia secara khusus, air diperlukan untuk menunjang kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Menurut pengamatan yang telah dilakukan, manusia dapat bertahan hidup jika tidak makan selama 7 hari, sedangkan hanya dapat bertahan hidup 3 hari jika tidak minum. Inilah hasil wawancara dari Bapak Nur selaku pengelola sanitasi air yang berada di daerah Paleran. Sumber air ini ada ketika tahun 2014. Pertama kali sumber air ini ada yaitu bukan dari bantuan pemerintah melainkan dari dana gotong royong masyarakat sekitar. Tujuan dari adanya sanitasi air ini karena masyarakat merasa air di sekitar daerah Paleran itu tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi, masyarakat sekitar menggalang dana untuk membuat sanitasi air ini yang berupa sumber air bor. Penyaluran air dari sumur bor ini kepada masyarakat yaitu dengan cara dialirkan melalui pipa-pipa kecil yang dialirkan ke rumah masyarakat. Menurut keterangan Bapak Nur selaku pengelola, dengan adanya sumur bor ini masyarakat sekitar Desa Paleran sangat terbantu karena masyarakat merasa bisa mengonsumsi air tanpa harus membeli seperti air isi ulang galon. Dari sinilah kita melihat bahwa air minum memang benar adalah kebutuhan yang paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tetap hidup. Akhir-akhir ini banyak persoalan yang timbul akibat dari perilaku-perilaku manusia yang melakukan banyak pelanggaran terhadap cara pengelolaan air minum di sekitar lingkungannya. Berbagai masalah yang melatar belakangi buruknya sanitasi dan pengamanan air minum diantaranya yaitu pencemaran air, sumber mata air yang mengering, air bersih menjadi komoditas yang mahal, musim yang tidak menentu, dan sumur-sumur yang telah tercemar karena limbah industri dan lain sebagainya.
Sanitasi dan pengamanan air minum saat ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat semakin banyaknya tindakan-tindakan yang tidak benar terhadap keamanan dan kebersihan air minum di lingkungan kita. Karena jika hal tersebut disepelekan, maka akan menjadi masalah besar bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Sanitasi dan pengamanan air minum adalah kesehatan air, yakni mengenai air minum dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kebersihannya. Berbicara mengenai sanitasi dan pengamanan air minum, tentunya air yang bersih sangat didambakan setiap manusia. Namun, untuk memperoleh air minum yang baik dan sesuai dengan standar tertentu, saat ini telah menjadi komoditas yang mahal. Seperti yang diamalkan bahwa pada tahun-tahun dan masa-masa yang akan datang, air akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga BBM dan bahan bakar lainnya. Itulah yang disebut dengan komoditas yang mahal. Saat ini, segelas air minum dalam kemasan sudah sangat mahal. Ini sangat merugikan banyak masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Hal ini disebabkan karena makin sulitnya ketersediaan air bersih. Selain itu, air yang bersih juga didambakan manusia untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri dan untuk kebersihan sanitasi lingkungan maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Sanitasi yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi, dan produktivitas masyarakat dan merupakan target eksplisit tujuan pembangunan berkelanjutan yang nomor 6. Oleh karena itu, pencapaian SDGs yang ke-6 memerlukan strategi yang lebih dekat untuk menjangkau anak-anak dan keluarga Indonesia yang paling miskin dengan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pasokan air. Salah satu tantangan terbesar untuk mencapai sanitasi yang dikelola dengan aman adalah mengubah perilaku, dimulai dari membangun kemauan politik untuk menciptakan norma sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sanitasi air bersih. Baik, sekian video yang telah saya buat. Semoga teman-teman bisa mengetahui apa itu SDGs dan kedepannya teman-teman bisa menerapkan salah satu tujuan dari SDGs. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa kembali.